Bab 349. Setengah jam. Waktu perlahan berlalu. Su Luo dan Yun Meng menjadi lebih tua. Kulit mereka kehilangan kilau dan sepertinya hidup mereka menghilang bersamaan dengan aura putih. 3 titik kuning akhirnya muncul di puncak pohon reinkarnasi. 3 titik kuning menjadi lebih cerah dan lebih cerah seolah mengandung pasokan kekuatan misterius yang tak ada habisnya ini. Mata Pak Tuahu berbinar dan dia berkata, 3 buah reinkarnasi. Tepat pada saat ini, cahaya kuning menyilaukan muncul dari pohon reinkarnasi. Pilar cahaya kuning melesat ke langit. Cahaya kuning menembus awan di lantai 3 dan menciptakan cincin kuning yang menyebar. Semakin lama pilar cahaya terangkat, semakin lebar cincin itu melebar. Cincin cahaya kuning itu lebarnya sekitar 1000 kaki, jadi semua orang di lantai 3 akan menyadarinya. Lebih banyak cincin cahaya kuning muncul. Garis-garis memanjang dari cincin, menghubungkannya satu sama lain hingga mencapai pilar. Ini membuat pilar itu terlihat seperti batang pohon raksasa. Kemudian, lebih banyak garis memanjang dari cincin, membentuk cabang dan daun sampai ada pohon besar yang menembus langit. Pohon reinkarnasi raksasa yang terlihat seperti menahan langit di lantai 3 tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini bukan pohon asli tapi ilusi. Namun, munculnya ilusi ini menyebabkan setiap orang biadab di daerah tersebut menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah pohon sebelum bergegas ke arahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Hatinya tenggelam. Pohon ini pasti akan menarik perhatian semua orang liar di sini. Pertempuran besar akan datang. Haruskah dia pergi sekarang dan tidak menunggu buah reinkarnasi atau menunggu buah reinkarnasi dan bertarung? Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berbinar. Tepat pada saat ini, 8 sinar cahaya hitam tiba di cakrawala dan berubah menjadi 8 lelaki tua. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tato mereka dan menyerang orang-orang di bawah pohon. Pembatasan terluar yang ditetapkan oleh Wang Lin diaktifkan, membentuk perisai berbentuk cangkang kura-kura yang menutupi pohon setinggi 300 kaki. Kekuatan 8 lelaki tua itu menabrak perisai, menyebabkan ledakan besar. Bang! Bang! Di bawah serangan terus-menerus, batasan dihancurkan lapis demi lapis. Orang Tuahu membentuk segel dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual. Energi memasuki 16 bendera dan kemudian 16 benda seperti hantu terbang keluar darinya. Ke-16 hantu ini berkumpul bersama untuk membentuk badai hitam. Kekuatan melonjak menembus badai dan menghantam 8 orang yang menyerang formasi, menjatuhkan mereka beberapa meter ke belakang. Pak Tuahu menarik napas dalam-dalam. Dia menutup matanya dan dengan cepat mengaktifkan teknik di tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menunjuk ke 8 dari mereka. Pembatasan yang tersisa membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah mereka. 1 dari 8 orang itu langsung tertangkap. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, meledak. Dengan keras, tangan itu hancur bersama dengan orang di dalamnya menjadi hujan darah dan daging. Wang Lin menunjuk dengan jarinya lagi dan tangan yang hancur itu terbentuk kembali. Orang liar ini belum mencapai tahap 5 daun, mereka hanya memiliki 4 daun, jadi mereka seperti pembudidaya nas censol. Tepat pada saat ini, sinar cahaya hitam lainnya datang dari kejauhan. Ada wajah raksasa di dalam cahaya hitam dan ditutupi dengan tato. Kakak Wang, lindungi mereka untukku sementara aku pergi keluar dan melawan mereka.
Orang Tuahu keluar dari lapisan batasan dan mulai bertarung dengan orang liar. Setengah jam kemudian, lelaki Tuahu masuk kembali dengan wajah muram dan 2 luka di tubuhnya. Dia berantakan. Setelah dia masuk kembali, dia duduk dan berkata, "Saya membunuh mereka tetapi 2 lagi datang. Saya tidak bisa mengalahkan mereka." Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari batasan, dia melihat 2 lelaki tua memegang rantai yang terbuat dari tato mereka. Mereka menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera. Setiap kali rantai menghantam badai, terdengar serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, salah satu mata lelaki tua itu berbinar. Rantai tato yang dia pegang bergetar dan datang ke arah Wang Lin seperti ular panjang. Ledakan sonik datang bersamaan dengan rantai tato. Wang Lin juga bisa merasakan jiwa naga mengaum di dalam rantai. Wang Lin tetap tenang dan mengulurkan tangan. Kabut hitam di sekitarnya berkumpul untuk membentuk tombak. Wang Lin meraih tombak dan menusukkannya ke arah rantai tato. Bang! Tombak itu roboh dan retakan muncul di rantai sebelum hancur menjadi tato individu. Mata lelaki tua biadab itu menjadi serius. Dia meraung dan mengeluarkan kulit binatang merah. Kulit binatang itu terbakar dan berubah menjadi panci besi besar. Saat panci besi muncul, tato yang hancur dengan cepat berkumpul di panci besi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tombak lain muncul di tangannya, lalu dia menyerang seperti kilat. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu saat dia berdiri di atas panci besi. Dia mengucapkan mantra yang rumit dan kemudian panci besi itu tiba-tiba membesar menjadi seukuran gunung kecil. Pria tua itu terbang dengan panci besi dan menghindari tombak Wang Lin. Kemudian panci besi itu jatuh dari langit. Sebelum Wang Lin bisa menjauh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat, menyebabkan dia melambat. Pada saat yang sama, orang biadab lainnya menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum kejam. Dia melambaikan tangannya dan tato terbang dari tangannya, ditumpuk bersama, dan terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Dia membuka tangannya dan berkata, "Dinding pembatas," muncul. Tombak yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari gas pembatas yang ditembakkan dari kabut ke arah tato yang telah dibuang oleh orang biadab itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyentuh tasnya untuk mengeluarkan pedang surgawi. Dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang ke arah langit. Sinar energi pedang ditembakkan dan bertabrakan dengan panci besi. Panci besi bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pria tua yang berdiri di atasnya batuk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia mengeluarkan raungan ganas setelahnya. Kemudian 5 daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Daun itu turun ke bawah kakinya dan masuk ke dalam panci besi, menutup retakan. Panci besi kembali bersinar dan hancur lagi. Dia hanya berjarak 200 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu, dia melemparkan pedang surgawi ke udara. Pedang surgawi itu menembus panci besi seperti sedang memotong kertas. Pria tua itu terkejut saat dia terbelah menjadi 2. Darah berceceran di mana-mana. Pembatasan pada Wang Lin menghilang. Dia membuka mulutnya dan sebuah stempel terbang keluar, menabrak orang biadab lainnya saat dia bertarung melawan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi biadab itu berubah dan tiba-tiba kulit binatang muncul di tangannya.
Kulit binatang itu membentuk tangan raksasa yang menabrak stempel. Wang Lin mendengus. Dia bergerak maju, menyentuh tasnya, dan sebuah bel muncul di tangannya. Dia melemparkan bel emas ke orang biadab itu. Orang biadab itu sudah menjadi gila saat dia berurusan dengan tombak dan cap. Saat dia hendak mengeluarkan kulit binatang lain, dia ditelan oleh bel. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel itu kembali padanya. Dia kemudian dengan cepat menyegel bel. Saat dia menyimpannya, dia masih bisa mendengar dering dari bel. Wang Lin mengambil pedang langit dan stempel hitam sebelum kembali ke batasan. Setelah dia kembali ke dalam, lingkungan menjadi sunyi, hanya menyisakan sisa-sisa pertempuran yang berdarah. Di dalam batasan, laki tuahu duduk di bawah pohon reinkarnasi dengan ketakutan di matanya ke arah Wang Lin. Setelah menyaksikan pertempuran itu, ketakutannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Berapa lama lagi? Wang Lin memandangi pohon reinkarnasi. 3 titik itu sekarang seukuran kepalan tangan. Orang tuahu dengan percaya diri berkata, segera, hanya setengah jam lagi dan buahnya akan siap. Wang Lin berkata, itu terlalu lama. Itu hanya dukun 5 daun, bukan dukun 6 daun, yang setara dengan pembudidaya formasi jiwa. Saya dapat menahan salah satu dari mereka, tetapi jika 2 datang, saya tidak akan dapat berbuat banyak. Ada juga 7 dukun daun di sini. Mereka sama dengan pembudidaya transformasi jiwa. Ekspresi Pak Tuahu menjadi suram. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menghela nafas dan menoleh. Di kejauhan, 20 sinar cahaya hitam menuju ke arah mereka. 6 dari lampu hitam itu berisi wajah raksasa. 2 di depan sangat besar. Lampu hitam yang mereka pancarkan seperti api iblis yang mengamuk. Tato 6 daun akan terus muncul dan menghilang di dahi mereka. Setelah mereka sampai di batasan, mereka semua mengambil bentuk manusia. 26 dukun daun di depan adalah 2 yang sama yang mengejar Wang Lin dan Pak Tuahu tetapi terpikat oleh binatang kura-kura. Ada beberapa tato lagi pada wanita tua itu serta bekas-bekas merah di tubuhnya. Proses penyerapan jelas baru saja selesai. Dia tersenyum saat tangannya yang layu terulur ke depan. Badai gelap yang sudah melemah hancur, 16 hantu menghilang dan 16 bendera hancur. Bab 350. Kekuatan kereta pembantai dewa. Setelah badai hitam mereda, ada tirai kabut hitam. Wanita tua itu bergerak maju dan baru saja akan memasuki kabut hitam ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memutar tubuhnya ke belakang dengan sudut yang mustahil. Sebuah stikles melintas di dekatnya dan menghilang kembali ke dalam kabut hitam. Luka muncul di tubuh layu wanita tua itu. Dia meraung. Lalu tato tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya dan mulai berputar. Setelah mengucapkan beberapa kutukan, tato di sekelilingnya berubah menjadi bola api, yang ditembakkan ke kabut hitam. Sejumlah besar tombak terbang keluar dari kabut hitam dan bertabrakan dengan bola api, menciptakan ledakan yang menggetarkan surga. Pada saat yang sama, 5 sabit terbang ke arah wanita tua itu. Sinar cahaya ungu tiba-tiba tiba di sebelah wanita tua itu. Ketika cahaya ungu memudar, itu mengungkapkan seorang pria parubaya. Tubuh orang ini sangat besar. Dia menangkap salah satu arit di tangannya dan meremasnya. Sabit hancur. Kemudian dia mengambil sabit lain dan menghancurkannya. 3 sabit yang tersisa dengan cepat terbang kembali ke kabut hitam dan menghilang.
Pria besar itu sebagian besar tertutup tato. Namun, tatonya sedikit berbeda dari yang lain. Alih-alih melayang di atas kulit, tatonya diukir di kulitnya. Setelah orang ini muncul, wanita tua itu mendengus tapi tidak mengatakan apapun. Pria kekar ini memandangi kabut. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba melepaskan pukulan. Tato di tubuhnya bergerak secara misterius dan otot-otot di tubuhnya memadat di lengan kanannya. Kabut hitam terdorong dan 3 arit tersisa yang bersembunyi di dalamnya hancur. Wajah Pak Tuahu cemberut saat dia melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng di bawah pohon reinkarnasi. Ketika tatapannya tertuju pada Su Luo, lelaki Tuahu mengatupkan giginya dan mengirimkan sinar energi spiritual yang memasuki tubuh Su Luo. Su Luo menjerit kesakitan, batuk seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Namun, sesaat sebelum dia jatuh, aura putih susu dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya dan diserap oleh pohon reinkarnasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap Pak Tuahu. Orang Tuahu ini benar-benar kejam. Dia tidak keberatan mengorbankan murid sektenya sendiri untuk meningkatkan laju pertumbuhan buah reinkarnasi. Namun, ini adalah masalah internal sekte orang Tuahu. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dan dia juga tidak mau. Setelah tubuh Su Luo menyentuh tanah, 3 titik kuning di pohon reinkarnasi bersinar terang dan perlahan terbentuk. Orang Tuahu tahu itu tidak cukup dan menghela nafas. Dia menunjuk Yun Meng, menyebabkan dia batuk darah. Dia menatap lelaki Tuahu dengan kesedihan di matanya sebelum perlahan menutupnya. Sejumlah besar aura putih susu tiba-tiba keluar dari kepalanya dan memasuki pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, 3 buah reinkarnasi terbentuk. Wang Lin dan Pak Tuahu bergegas menuju pohon reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Dengan seberapa dekat mereka berdua tiba di bawah pohon pada saat bersamaan. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah. Adapun Pak Tuahu, dia mengambil buah dengan masing-masing tangan dan dengan cepat mundur. Pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan kehati-hatian. Tanpa ragu, Wang Lin menabrak pohon reinkarnasi dengan tangannya. Pohon itu patah di pangkalnya, lalu Wang Lin meraihnya dan memegangnya di atas bahunya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali kepadanya. Dia dengan cepat melarikan diri sesudahnya. Orang Tuahu juga sama, tetapi arah yang mereka berdua pilih berlawanan. Adapun Qiu Siping, dia telah membuka matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti Wang Lin. Semua ini terjadi pada saat kabut hitam menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, ketiga orang itu keluar. Orang liar dengan cepat pergi untuk menghentikan mereka. Tatapan pria kekar itu terkunci pada Wang Lin. Dia dengan cepat bergerak dan memblokir jalan Wang Lin. Adapun wanita tua itu, tatapannya terkunci pada pria Tuahu saat dia dengan cepat mengejarnya. 6 dukun daun lainnya menatap Qiu Siping. Qiu Siping merasa seperti dikunci oleh binatang buas. Segera, kekuatan misterius menutupi tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat 6 dukun daun menyeringai padanya dan kemudian pandangannya menjadi gelap saat dia kehilangan kesadaran. Di dahinya, tato misterius dan terus tumbuh muncul. Menghadapi pria kekar yang menghalangi dia, ekspresi Wang Lin suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang langit dan mengayunkannya. Pria kekar itu tertawa dan bertemu pedang dengan tangannya. Bang! Tangan pria kekar itu terbelah sampai tulangnya terlihat. Bahkan ada tato di tulangnya. Dia dikirim terbang,
tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan untuk berperang, jadi dia dengan cepat pulih dan menyerang Wang Lin lagi. Wang Lin bisa merasakan gelombang kejut yang datang dari pedang langit. Dia meminjam kekuatan itu untuk bergerak mundur dan hendak melarikan diri. Dia segera menebak bahwa orang ini bukanlah dukun tetapi seorang pejuang yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang dukun tidak akan bisa menerima pukulan dari pedang langit hanya dengan kepalan tangan mereka. Saat Wang Lin mundur, dia melihat tato di dahi Qiu Siping. Ekspresinya tenggelam. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas pegangan Qiu Siping. Kemudian dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pria kekar itu meraung dan mengejar Wang Lin. Pada saat ini, beberapa dukun yang tersisa datang untuk menghentikan Wang Lin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Enyahlah." Dia mengayunkan pedang langit secara horizontal dan memotong dua orang biadab menjadi dua. Orang biadab lainnya berhenti ketika mereka melihat ini, dan Wang Lin menggunakan jeda ini untuk menerobos mereka. Ekspresi pria kekar itu suram saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di cakrawala. Adapun dukun 6 daun yang baru saja selesai memurnikan Qiu Siping, dia menarik pandangannya dari tempat Wang Lin pergi dan berbalik ke arah Pak Tua Hu, yang saat ini sedang melawan wanita tua itu. Dia menjilat bibirnya saat dia menatap tas pegangan pria tua Hu. Tas itu memancarkan cahaya kuning. Cahaya ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh tas berisi pegangan. Wang Lin membawa pohon reinkarnasi di bahunya. Pohon ini sangat aneh, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tasnya. Buah reinkarnasi ada di dalam tasnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya kuning yang mencolok. Pria kekar di belakangnya dengan cepat mengejar Wang Lin. Dia melihat punggung Wang Lin dan dorongan untuk berperang memenuhi matanya. Dia berkata kepada Wang Lin, dalam bahasa yang bisa dipahami Wang Lin, "Orang luar, kamu tidak akan bisa kabur. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku?" Petik 2. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyentuh gelang di pergelangan tangannya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke pria kekar itu dan berkata, "Baik, aku akan bertempur denganmu." Pria kekar itu tertawa. Dia tidak menghindar tetapi malah meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia memblokir pedang dengan tangannya, menyebabkan benturan keras. Dagingnya dibelah, tetapi tulang di lengannya tidak rusak. Keinginan untuk berperang di matanya meningkat dan dia berteriak, "Cimu, prajurit 6 daun." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, "Wang Lin, pembudidaya formasi jiwa." Cimu melangkah maju, melepaskan pukulan, dan ledakan sonik melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang langit dan sebuah ledakan terjadi 30 kaki di depannya. Wang Lin segera merasakan tangannya mati rasa. "Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti bisa bertarung dengan orang ini." Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang T. Ribang keluar. Dengan keras, kereta perang pembantaian dewa muncul di hadapan Wang Lin. Binatang buas yang dirantai ke kereta itu dengan dingin menatap Cimu dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Cimu kaget dan ekspresinya memucat. "Kereta perang pembantaian dewa, biarkan aku melihat apakah kamu layak atas namamu." Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika dia tidak membunuh orang ini sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas di kereta perang tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin.
Setelah memelototi Wang Lin, binatang itu meraung lagi. Paku-paku pada kereta perang memancarkan cahaya hitam yang perlahan berkumpul pada roh binatang itu. Cimu merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak menunggu kereta perang untuk sepenuhnya aktif, dia segera menyerang dan mengayunkan tinjunya. Wang Lin mencibir. Dia bergerak dan mengayunkan pedang langit. Ledakan lain terjadi 30 kaki jauhnya, menjatuhkan tangan Cimu. Dia memaksa dirinya untuk berhenti sebelum menyerang ke arah kereta lagi. Wang Lin mengayunkan pedang langit lagi. Kali ini, dia tidak berhenti setelah satu ayunan dan terus mengayun. Dia mengayunkan pedang langit 10 kali. Bang, bang, bang. Tubuh Cimu terlempar ke belakang dan dadanya memiliki luka yang cukup dalam untuk memperlihatkan tulang di bawahnya. Beberapa retakan bahkan mulai muncul pada tulang di dekat dadanya, tetapi dengan cepat sembuh saat tatonya berkedip. Teriakan Su Liguo keluar dari dalam pedang langit. Su Liguo dan jiwa pengembara tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang langit. Jika digunakan terlalu banyak, mereka akan hilang. Setelah Wang Lin mendengar teriakan Su Liguo, dia berhenti menggunakan pedang langit. Pada saat ini, roh binatang telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku. Akibatnya, tubuhnya tumbuh lebih besar. Rantai yang menekan binatang itu tiba-tiba menghilang dan kekuatan penghancur surga keluar dari kereta dan memasuki roh binatang. Roh binatang meraung dan meninggalkan kereta perang. Itu bergerak sangat cepat bahkan Wang Lin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu tiba sebelum Cimu. Cimu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi perbedaan kecepatannya terlalu besar. Tubuh roh binatang ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat ia menyerang melalui Cimu. Wang Lin melihat bahwa setelah binatang itu menyerbu melalui Cimu, ada jiwa di dalam mulutnya yang besar. Jiwa tampak seperti Cimu. Retakan muncul di dahi Cimu dan perlahan meluas ke seluruh tubuhnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang. Bab 351. Melarikan diri. Roh binatang menelan jiwa dan berbalik ke arah Wang Lin. Meskipun binatang itu dikendalikan oleh perangkap binatang, itu masih sangat bermusuhan. Bagaimana mungkin mau dikendalikan oleh Wang Lin? Wang Lin tetap sangat tenang saat binatang itu melompat ke arahnya. Dia membuat segel dan mengirimkannya ke arah kereta perang. Chains segera ditembakkan dari kereta perang dan mengunci roh binatang itu. Binatang roh mulai berjuang, tidak mau menyerah. Namun, rantai itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka perlahan menyeret roh binatang itu kembali ke kereta perang. Roh binatang terus berjuang dengan sia-sia saat diseret kembali ke kereta perang. Saat berada di samping kereta perang, tubuhnya mulai menyusut hingga menghilang ke dalam kereta perang. Kereta perang kembali ke perangkap binatang dengan keras dan terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya untuk menerima perangkap binatang. Saat itu mendarat di pergelangan tangannya, itu mulai menyedot energi spiritualnya. Dengan batu roh kualitas terbaik di tangan, Wang Lin dengan cepat terbang. Kecepatannya tidak cepat. Saat dia terbang, dia mengalihkan kekuatan isap dari perangkap binatang ke arah batu roh berkualitas tinggi. Proses ini berlangsung sangat lama sebelum hisap perlahan melemah. Wang Lin menyeka keringat di dahinya. Ketika dia mengendurkan tangannya, batu roh berkualitas tinggi berubah menjadi debu di telapak tangannya.
Kekuatan kereta perang pembantaian dewa berada di luar imajinasiku, itu benar-benar layak disebut harta surgawi. Namun, roh binatang itu terlalu ganas. Sementara perangkap binatang buas dapat mengendalikannya untuk sementara waktu, itu mungkin akan menguras tenagaku suatu hari nanti. Selain itu, setiap kali saya menggunakannya, saya harus menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk mengisi kembali energi spiritual yang hilang. Biayanya terlalu tinggi. Keringat di dahi Wang Lin menghilang saat angin bertiup di wajahnya. Dia mulai merenung dalam diam. Kecepatannya sangat cepat. Dia tahu bahwa lantai 3 sangat berbahaya dan dia harus segera pergi. Juga, kata-kata dari orang biadab di lantai 2 masih bergema di telinganya. Dukun 7 daun, yang sama dengan pembudidaya transformasi jiwa, adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Wang Lin saat ini. Aku ingin tahu apakah kereta perang pembantaian dewa dapat membunuh seorang kultivator transformasi jiwa. Perbedaan antara pembudidaya formasi jiwa dan pembudidaya transformasi jiwa bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan oleh angka, itu adalah perbedaan kualitas. Semua energi spiritual di dalam kultivator transformasi jiwa telah berubah menjadi energi spiritual celestial. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, ini agak aneh. Mengapa tidak ada dukun 7 daun yang muncul saat keributan di bawah pohon reinkarnasi terjadi? Mata Wang Lin menyala dan dia terbang lebih cepat. Dia sangat eye-catching saat terbang di lantai 3 dengan pohon reinkarnasi di bahunya. Dia memindahkan tangannya ke atas pohon dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Cabang pohon sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam tas, tetapi seluruh pohon tidak akan masuk. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan melihat apakah itu berhasil. Wang Lin memotong sepotong dan mencoba. Tanpa penundaan, sepotong kecil pohon reinkarnasi menghilang ke dalam tas. Berhasil. Wang Lin meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat memasukkan potongan-potongan pohon ke dalam tas pegangannya. Pohon reinkarnasi ini memang misterius. Tidak bisa dimasukkan ke dalam tas holding secara keseluruhan, tapi bisa dipotong-potong. Wang Lin melihat tas pegangan dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar lantai 3. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin bisa melihat pintu keluar. Ia menggunakan teleportasi dan tiba di terowongan, tetapi pada saat ini, batuk datang dari kejauhan. Seorang lelaki tua yang memiliki tato menutupi 80% tubuhnya perlahan berjalan dengan punggung bungkuk. Wang Lin tidak ragu. Dia masuk ke terowongan dan pergi ke lantai 2. Pria tua berambut putih itu mengenakan gelang yang terbuat dari tulang binatang. Dia menyentuh gelang itu dengan tangannya dan berjalan menuju arah Wang Lin. Dalam sekejap mata, dia menghilang dan muncul kembali di lantai 2. Apa ini? Setelah lelaki tua itu muncul kembali, dia langsung terkejut. Ketika dia menghilang, dia dapat dengan jelas merasakan lokasi orang luar itu, tetapi ketika dia muncul kembali, kehadiran orang luar itu telah hilang sama sekali. Pria tua itu menegakkan punggungnya dan menunjuk ke alisnya. Tumbuhan 7 daun perlahan muncul di dahinya dan setiap sudut lantai 2 dengan cepat muncul di benak lelaki tua itu. Pada saat yang sama, teknik seperti indera ilahi seorang kultivator menyapu lantai 2, tetapi dia tidak menemukan jejak Wang Lin. Akibatnya, lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi kaget. Junior orang luar ini memiliki beberapa keterampilan untuk dapat melarikan diri dari mataku. Pria tua itu merenung sedikit dan kemudian menghilang.
Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu setengah bulan itu, tidak ada yang meninggalkan makam abadi. Orang tua Hu berisiko merusak jiwa asalnya dan menggunakan teknik penyelamat hidupnya untuk kabur. Namun, di tengah pelariannya, dia ditangkap oleh lelaki tua bungkuk itu. Tidak ada lagi berita tentang Pak Tua Hu sejak saat itu. Adapun mayat Suluo dan Yun Meng, mereka juga diambil oleh Forsaken Immortal Clan untuk keperluan lain. Qiu Siping tidak dapat menolak penyulingan Dukun 6 Daun. Lagi pula, Dukun 6 Daun seperti pembudidaya formasi jiwa. Akibatnya, ia menjadi boneka. Selain wanita bercadar putih dan pelayannya, yang lokasinya tidak diketahui, Wang Lin adalah satu-satunya orang dari kelompok mereka yang masih tersisa. Pada hari ini, di pintu masuk ke lantai 3 dari lantai 2, cahaya berwarna pelangi muncul dan segera, seseorang muncul di dalam cahaya tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan Wang Lin muncul, dia menghilang. Setengah bulan yang lalu, ketika dia melihat lelaki tua bungkuk itu ketika dia tiba di lantai 2, dia memasuki surga tanpa ragu-ragu. Sudah lama sejak dia harus bersembunyi di dalam surga yang menentang manik. Di hadapan Dukun 7 Daun, yang seperti seorang kultivator transformasi jiwa, Wang Lin tahu dia tidak memiliki peluang sama sekali. Begitu dia dikunci, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Setelah dia muncul, kecepatannya mencapai batasnya. Dia tidak peduli apapun selain pergi, jadi dia menggunakan energi spiritual untuk terbang secepat mungkin. Jika bukan karena kompas bintang hanya bisa terbang di kehampaan, dia pasti sudah menggunakannya. Dia terus berteleportasi sambil memegang batu roh berkualitas tinggi di tangannya. Ketika dia hendak memasuki terowongan ke lantai pertama, sebuah tato emas muncul dan menyegel terowongan itu. Junior luar, lelaki tua ini sudah lama menunggumu. Dengan batuk, lelaki tua dengan punggung bungkuk muncul di dalam tato dan dengan santai menatap Wang Lin. Dengan hanya satu tatapan, Wang Lin merasa seperti dia benar-benar terlihat. Rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Wang Lin tidak berani mundur. Dia bisa merasakan bahwa jika dia mundur selangkah, lelaki tua itu akan membunuhnya. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dengan tangan kirinya menyentuh perangkap binatang itu. Pria tua itu terbatuk dan perlahan berkata, "Kamu membunuh Momo, Diaya, Kagu, dan Cimu. Aku bisa melihat roh kebencian di tubuhmu. Untuk membunuh junior klan saya ini hanya dengan kultivasi formasi jiwa Anda yang hampir mencapai pertengahan, terutama prajurit 6 daun seperti Cimu, Anda harus terkenal di dunia kultivasi. Siapa namamu?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Wang Lin." Tangan K. Irinya dengan kuat menekan perangkap binatang itu. Kereta perang memiliki kesalahan fatal, butuh waktu terlalu lama untuk diaktifkan. Wang Lin tidak yakin dia bisa menahan orang tua itu untuk membukanya. Harta karun yang membunuh Cimu seharusnya adalah gelangmu itu. Orang tua itu melihat perangkap binatang itu dan berkata, "Ada bau roh binatang di dalam sana." Wajah Wang Lin suram. Dia menatap lelaki tua itu dan mencoba bergerak mundur perlahan. Mata lelaki tua itu beralih ke Wang Lin lagi. Wang Lin berhenti dan tidak melanjutkan pencadangan. Orang tua itu terbatuk. "Aku tidak akan terlalu keras padamu. Katakan metode yang Anda gunakan untuk menyembunyikan kehadiran Anda dan saya akan menjaga tubuh Anda tetap utuh dan membuat tato di tubuh Anda sendiri. Sejak saat itu, Anda akan menjadi boneka tato saya."
Seseorang dari tingkat kultivasi Anda tidak akan bisa melarikan diri. Pria tua itu mengulurkan tangan dan Wang Lin segera merasakan ruang di sekelilingnya mulai mendekat. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kanannya menyentuh tas pegangan dan bendera larangan muncul. Itu melepaskan banyak naga yang terbuat dari gas pembatas yang dibebankan ke orang tua itu. Pada saat yang sama, pedang surgawi muncul di tangan Wang Lin, dan dia menebas pria tua itu. Pria tua itu mengangkat alisnya dan menunjuk ke depan. Tato di tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh. Segera, sebuah tato muncul di ujung jarinya dan dikirim terbang dengan jentikan. Saat tato itu muncul, itu terbagi menjadi tato yang lebih kecil dan terbang menuju naga. Adapun energi pedang, lelaki tua itu membuat tato lain yang bertabrakan dengan energi pedang. Bang! Energi pedang meninggalkan bekas merah di jari lelaki tua itu. Dia melihatnya dan berkata, "Tidak buruk. Pedang itu juga harus menjadi harta yang berharga." Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Bendera pembatasan tidak berguna, pedang langit tidak berguna, dan bahkan kereta perang pembantaian dewa tidak berguna melawan orang tua itu. Matanya menjadi lebih dingin saat dia mengeluarkan bendera larangan lain dari tasnya. Dia menciptakan batasan di tangannya dan menatap lelaki tua itu. Pria tua itu menatap bendera larangan dan menggelengkan kepalanya. "Kamu benar-benar memiliki banyak harta. Saya yakin Anda pasti murid langsung dari sekte besar di sana. Ada tekanan surga pada benda itu. Saya percaya bahwa begitu Anda menempatkan batasan terakhir di sana, itu akan memanggil apa yang Anda para pembudidaya sebut pembalasan ilahi. Jika kita berada di permukaan, itu mungkin menyakitiku, tapi ini adalah makam abadi, dunia yang berbeda. Retribusi ilahi tidak dapat menjangkau kita di sini. Anda bebas untuk mencobanya." Dengan itu, lelaki tua itu mengulurkan tangan lagi. Dia tidak bergerak sangat cepat kali ini, tapi dia menggunakan kekuatan lebih dari sebelumnya. Suara berderak terdengar di sekitar Wang Lin dan bahkan celah spasial pun muncul. Sepertinya daerah ini akan runtuh. Mata Wang Lin berbinar. Setelah dia menyingkirkan bendera larangan, satu benda lagi muncul di tangannya. Objek ini adalah sebuah gulungan. Saat gulungan yang tampak biasa muncul di tangan Wang Lin, lelaki tua itu, yang ekspresinya tidak berubah sama sekali, tiba-tiba menjadi serius dan tangannya tanpa sadar berhenti. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.